Cilacap terkini, Musrembang, Kecamatan Cilacap Tengah prioritaskan pembangunan fisik di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Cilacap Tengah. Program Melaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang RKPD tahun 2023 tingkat Kecamatan Cilacap Tengah berlangsung di Pendopo, Kecamatan Cilacap Tengah pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Cindy Sakir Suyatno, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, politisi PKS, camat Kecamatan Cilacap Tengah, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, lurah sekecamatan Cilacap Tengah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan menghadiri agenda Musrembang Kecamatan Cilacap Tengah, eksklusif Jurnal Media. Kita bisa memilih prioritasnya dengan total dari 56 miliar, padahal biasanya per kecamatan itu yang di luar kota itu adalah alokasinya sekitar 15 sampai 20 miliar. Tapi inilah realita yang ada, memang bahwa kebutuhan masyarakat akan pembangunan itu masih cukup tinggi. Apalagi dalam 2 tahun ini kita didera pandemi COVID-19. Semua rencana-rencana pembangunan yang sudah dicanangkan sedemikian rupa mengalami revolusi. Angka yang tadinya udah dikukur untuk sekian, volumenya sekian, 3 miliar, kemudian dipotong tinggal 1 miliar. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi adalah hasil kegiatan pekerjaannya itu tidak optimal. Ini yang mengakibatkan maka di tahun masih yang baik tentunya dari RW 5 Gunung Simping ya Pak ya. So, nanti kita cek langsung ya, mungkin ketemu Pak Mustangin hari Senin atau Selasa. Kalau tidak ada musren keluar nanti kita bersama. Prinsip di sekitar terminal itu sering banjir memang. Cuma ini salurannya masuk PUPR. Mungkin nanti untuk saluran utama Jalan Subrotonya itu kemarin sudah pembersihan, tapi memang sering cepat sekali sedimentasi. Mungkin sama-sama. Tapi yang diharapkan dari Pak Mustangin, jalur mana kemana, kalau misalnya nanti ke Subrotonya, berarti mungkin normalisasi saja atau mungkin menguras sedimentasi. Tapi kalau jalur baru, apa lewat Pawean atau lewat mana, nanti kita coba cek. Musyawarah Pembangunan RKPD tahun 2023 tingkat Kecamatan Cilacap Tengah ditandatangani oleh Camat Cilacap Tengah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, para lurah sekecamatan Cilacap Tengah. Dokumen Musrembang Kecamatan adalah dokumen untuk menjadikan prioritas pembangunan atau pembahasan pembangunan di setiap daerah, khususnya di beberapa wilayah kelurahan di Kecamatan Cilacap Tengah. Harapannya dokumen ini menjadi hal prioritas pembangunan di Kecamatan Cilacap Tengah dan menjadikan pembangunan menjadikan prioritas utama untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya warga di Kecamatan Cilacap Tengah. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Cindy Sakir SIP MSI, pembangunan di Kabupaten Cilacap menjadikan hal prioritas dan DPRD Kabupaten Cilacap akan mengawal proses aspirasi masyarakat di beberapa daerah dan khususnya warga di Kecamatan Cilacap Tengah. Sementara itu, Suyatno SH, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, menegaskan mengawal prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak aspirasi masyarakat untuk pembangunan fisik. Eksklusif Jurnal Media bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Suyatno, Sarjana Hukum,
anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap dan tokoh masyarakat Cilacap Tengah, Mustangin Mulyana, eksklusif Jurnal Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat regional Muslim Bank Kecamatan Cilacap Tengah bersama dengan Pak Camat. Tadi Muslim Bank ada baku ranking itu mana saja Pak untuk pembangunan di Cilacap Tengah? Untuk wilayah kota, khususnya Kecamatan Cilacap Tengah, pagu anggaran untuk RKPD tahun 2023 adalah sekitar 5 miliar. Di mana 5 miliar itu terbagi dalam 5 kelurahan. Masing-masing kelurahan 1 miliar. Nah, dari 1 miliar itu kita musyawarah perencanaan pembangunan di masing-masing kelurahan. Nah, masing-masing kelurahan kita himpun, kita diskusikan pada saat pramusren, masing-masing kelompok mengusulkan. Dari 1 miliar sudah ada beberapa prioritas kegiatan disusun sesuai dengan ranking hasil dari pramusren itu didapat 11 usulan prioritas yang masuk dalam lampiran 2. Harapan kami ini bisa terwujud pada saat RKPD tahun 2023. Kemudian usulan dari rekan-rekan kami yang dari kelurahan, dari UPT Korwe dan tidak tertampung, kita usulkan pada lampiran 3. Mudah-mudahan usulan lampiran 3 ini bisa menjadi bahan masukan bagi Bapak Ibu yang duduk di SKPD untuk menjadi kegiatan prioritas masing-masing dinas, dan mohon izin berkenan bisa menjadi bahan masukan untuk pokir yang terhormat anggota DPRD KPD. Ya, tadi kami mengamati bahwa di Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 di Cilacap Tengah, satu relokasi, satu pembenahan atau rehab. Ya, itu gimana Pak? Ya, untuk rehab gedung memang Puskesmas 1 ya itu memang memerlukan rehab karena bangunan sudah lama. Kemudian Puskesmas 1 yang di Kalimantan ya. Itu kan lahannya sangat sempit Pak. Lahannya sempit. Harapan kami bisa ditingkatkan. Atau relokasi atau rehab ya ditingkatkan. Karena masyarakat sudah mengenal sini sudah lama, kemudian familiar dan banyak yang berobat di situ. Sedangkan yang relokasi Puskesmas Cilacap Tengah 2 karena tempatnya berada di dalam. Itu kemudian di mana itu Pak? Tempatnya di perumahan Super Pospat. Harapan kami itu bisa relokasi di Jalan Karangsuci. Ya. Ada lahan di sana Pak? Sudah ada lahan di sana. Oke, siap Pak. Tadi ada usulan Pak Rumah Sakit Muhammadiyah Pak. Bapak selaku yang punya wilayah di Cilacap Tengah Pak, apakah support atau tidak Pak untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Pak? Baik, ini kami sangat support terkait dengan adanya masukan tadi dari tokoh masyarakat akan dibangun rumah sakit PKU Muhammadiyah di Jalan Sumbawa. Nah, tentunya kami sangat support karena ini sesuai dengan program Pak Bupati Bangga Bangun Desa Pilar Kesehatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat kita yang sakit pun tidak usah berobat ke luar Kabupaten Cilacap, ke Purwokerto, tapi ini mampu tertampung di Cilacap. Terima kasih. Pak Sindi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, fraksi Golkar ya. Pak Sindi, tadi Bapak bicara skala prioritas Pak di pembangunan di Kabupaten Cilacap, maksudnya gimana Pak? Jadi kita pembangunan di Kabupaten Cilacap memang kan kita saat ini kan 2 tahun kita beri ujian cobaan pandemi COVID. Maka tahun 2023 ini menjadi momentum kebangkitan. Makanya saya sampaikan tadi ada 4 prioritas yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah infrastruktur yang sebagai interkoneksi atau menghubungkan antara masyarakat ke sarana ekonomi. Ya. Ini menjadi penting kan, masyarakat kan setelah pandemi COVID ini kan mereka ekonominya pada jatuh, kemudian penghasilan turun dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana pemerintah bisa hadir untuk men-trigger atau menstimulan supaya ekonomi masyarakat bangkit. Terus yang ketiga adalah peningkatan SDM, karena apa saya sampaikan ini, kita menghadapi era globalisasi. Sekarang itu semua serba cepat, ruang dan waktu itu tidak terlalu menjadi masalah. Bahkan saya sampaikan tadi, kita kadang tidak membutuhkan ruang fisik, tapi bisa mempertemukan. Kayak saya di dalam terminal itu saya apresiasi betul lantai keduanya yang tidak terlalu optimal,
itu dioptimalkan menjadi mall pelayanan publik. Yang saya sampaikan ini sebuah terobosan di prioritas keempat, yaitu tata kelola pemerintahan. Artinya ini sudah tertata ya prioritas ya? Oke, karena memang kewajiban dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, karena priorisasi bupati itu adalah berakhir di tahun ini, maka sesuai petunjuk pemerintah pusat itu harus membuat rencana pemerintah daerah atau RPD transisi, yaitu tahun 2023 sampai 2024. Oke. Banyak masyarakat mengeluh Pak, prioritas menjadi hilang ketika tidak tegap Pak. Artinya prioritas menjadi hilang, menjadi usulan yang tadi Pak Camat mengatakan sudah 11 usulan sudah ranking 1 sampai dengan 11 hilang Pak. Jadi nomor 20 naik ke atas karena tidak ada yang awal atau kedekatan Pak. Ini pandangan masyarakat gimana Pak? Sebenarnya menurut kami gini ya, itu bukan masalah dekat atau tidak. Jadi gini, ini kan nanti hasil musrah ini dari prioritas tadi yang Pak Camat sampaikan ada 11, total pagunya adalah 5 miliar, itu kan nanti menjadi RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Yang memasukkan adalah eksekutif. Kemudian nanti dirapatkan dengan kami, disandingkan dengan hasil reses yang menjadi namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Bahkan tadi Pak Camat mengharapkan ada sinkronisasi nih dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Nanti kan ketemu di gedung Dewan di Badan Anggaran untuk membahas anggaran. Dan terkait dengan anggapan masalah kedekatan, itu sebenarnya kayak gini. Kalau memang jadi prioritas, itu insya Allah pemerintah komitmen menjadikan yang utama. Okay. Nah, jadi kalau kemudian kok di selanjutnya kok tidak tercover atau yang lain-lain, itu mungkin karena dinas teknis kan punya yang tadi disampaikan, itu juga punya rencana kerja. Nah. Berarti pandangan masyarakat bahwa prioritas adalah musrembang, kedekatan adalah pokir, itu benar salah sih Pak? Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ada ruang yang tersendiri. Pokir itu sejajar hukumnya. Kekuatan hukumnya dengan musrem. Musrem ya. Nah, di musrem itu isinya adalah masukan dari masyarakat, hasil bupati berkunjung, itu nanti muncul gabung dengan hasil kunjungan bupati jadi namanya renja, termasuk juga rencana kerjanya dinas sendiri. Nah, di sini ada ruang yang namanya adalah pokok pikiran DPRD. Ini juga dilindungi undang-undang, juga bukan usulannya anggota DPRD, tapi dari bottom dari masyarakat. Nah, ini kemudian disinkronkan. Maka tadi menurut kami langkah bijak, langkah cerdas yang disampaikan oleh Pak Camat, lampirannya itu benar-benar disepakati bersama ini di forum musrem. Lampiran 3, dia ini kalau memungkinkan teman-teman Dewan mengambil dari lampiran 3. Ya. Yang terakhir Pak, tadi ke masyarakat ada yang mengusulkan untuk pembangunan rumah sakit Muhammadiyah di salah satu kecamatan Cilacap Pengawan. Mungkin support dari DPR gimana Pak? Ya, jadi gini, pemerintah daerah yang mempunyai program bangun desa, tadi ada salah satu pilarnya adalah pilar kesehatan, dan DPRD tentu saja mensupport hal itu karena pemerintah daerah kan punya rencana pemikiran bahwa urusan kesehatan itu bukan hanya urusan tanggung jawabnya pemerintah, tapi sektor swasta juga hadir. Nah, di sini apalagi PKU Muhammadiyah ini kan persyarikatan, bukan hanya swasta yang profit oriented, tapi ada amal usahanya yang di situ. Maka kami harap dan DPRD juga akan mensupport. Artinya karena memudahkan untuk ini kan pelayanan juga. Ya, mengisi ruang yang mungkin tidak bisa diisi oleh fasilitas kesehatan pemerintah. Artinya mensupport ya. Mendukung bagaimana partisipasi masyarakat dalam ini Muhammadiyah untuk bisa membangun fasilitas kesehatan di Kabupaten Cilacap. Termasuk yang lainnya juga, ada rumah sakit NU, mungkin rumah sakit Bethesda itu, atau mungkin panti rapih misalnya itu ya. Artinya semua elemen. Kabar terbaik jurnal luar biasa sekali. Musrembang adalah pintu masuk untuk pembangunan di Kabupaten Cilacap. Kedekatan dan prioritas menjadi polemik di masyarakat. Apakah ini menjadikan pembangunan menjadi skala prioritas atau tidak? Ikuti terus jurnal media bagaimana mengawal pembangunan di Kabupaten Cilacap, program Laku-Laku Bangun Desa. Jaga Indonesia. Kabar terbaik jurnal kita bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap dari Jalan Musrembang
dapil beliau dan di Kecamatan Cilacap. Assalamualaikum Pak Yatno. Waalaikumsalam. Oke, Pak Yatno, apa yang diharapkan Pak dari musrembang kali ini Pak? Ya, kita menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian menjadi rencana kerja dinas, nanti berkolaborasi dengan rencana-rencana kerja dinas, kemudian berkolaborasi pula dengan pokil-pokil anggota dewan yang ada di kantor masing-masing. Harapan kami semua lini bisa terakomodir aspirasi, terutama dalam hal infrastruktur. Ya, Pak Gerindra juga akan ulang tahun Pak keberapa? Ke-14. 14 ya, dengan moto seperti apa ini? Ya, kita selalu bekerja, bergerak, membangun untuk masa depan yang lebih baik. Oke, Pak, artinya Gerindra selalu bergerak untuk rakyat dan Gerindra selalu menjadi yang terdepan untuk pembangunan di masyarakat, betul Pak? Betul. Gerindra bergerak untuk masyarakat. Oke, Pak, mungkin bisa bercerita Pak, program-program apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat? Kami menggali dari potensi anggota dewan di masing-masing, baik itu kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Itu kita potensi-potensi ada kita kembangkan untuk kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat. Lingkungan, Iya, Pak, RW lingkungan, ya, Pak Mustangin, tadi Bapak mengusulkan di backup Pak untuk rumah sakit Muhammadiyah Pak. Gimana Pak informasinya Pak? Ini tentunya satu hal positif yang harus kami dukung. Di sini dari Muhammadiyah akan membangun rumah sakit PKU Muhammadiyah Cilacap Tengah di lingkungan kami. Tentunya sebagai RW dan masyarakat yang ada di Kelurahan Gunung Simping, kami wajib mendukung hal itu dan kami mohon kepada pemerintah dan semua pihak terkait untuk bisa membackup dari mulai proses perizinan hingga sampai terrealisasi dibangunnya. Karena hal ini akan mendukung program pemerintah di dalam bidang pembangunan, juga perekrutan tenaga kerja, tentunya nanti ada perekrutan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam satu pembangunan tapi 3 elemen bisa kan tersangkut di dalamnya. Ya Pak, untuk lokasi Pak di RT berapa, di jalan apa Pak, titik lokasinya Pak? Lokasi yang sudah disiapkan ada sekitar 5.000 meter persegi, ada di RT 02 RW 5 Kelurahan Gunung Simping. Juga bisa masuk di RT 03 RW 5 Kelurahan Gunung Simping. Jadi berada di lokasi yang sangat strategis untuk sebuah rumah sakit. Ya Pak, masyarakat sekitar Pak, untuk AMDAL-nya, untuk lingkungan HO-nya gimana Pak? Masyarakat pendukung atau gimana? Insya Allah dengan akan adanya pembangunan rumah sakit di RW 5 Kelurahan Gunung Simping, masyarakat di RW 5 Kelurahan Gunung Simping sangat mendukung. Karena itu akan berdampak positif bagi lingkungan dan juga tidak hanya untuk warga RW 5, juga Gunung Simping pada khususnya maupun Kecamatan Cilacap Tengah bahkan Kabupaten Cilacap. Pak, informasi dari panitia Pak, berapa tingkat, berapa anggaran yang dibutuhkan Pak? Oh, kalau teknis hal itu untuk informasinya dari panitia itu tipe D. Untuk sementara awal itu tipe D. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.